شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Hadid, dan pada pagi hari ini kita menginjak pada ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan penjelasan-penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan agar manusia menegakkannya dengan keadilan, dan kami turunkan besi yang di dalamnya menjadi alat untuk peperangan dan manfaat bagi manusia, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolongnya dan menolong rasul-rasulnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang gaib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Nah, di dalam hadis ini, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat taukid atau penegasan. Laqad arsalna. Ya, di situ ada huruf lam disebut dengan lam taukid. Kemudian ada huruf qad, di mana lam dan qad itu masuk di dalam fi'il madhi, yaitu arsala. Nah, jika lam ataupun qad ini masuk di dalam fi'il madhi, maka ini menunjukkan makna litahqiq. Ya, artinya apa? Ini betul-betul sudah terwujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul-rasulnya bil bayinat, yaitu dengan hujjah-hujjah yang pasti. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan al-bayinat di dalam ayat ini? Yang disebut dengan al-bayinat adalah hujjah-hujjah yang pasti kebenarannya secara akal ataupun logika. Kalau kita lihat bagaimana dakwah para nabi dan rasul, salah satunya adalah menggunakan logika ataupun akal. Kita ambil contoh, misalkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah tentang
sesembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan besar. Mulai dari bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Ya. Jadi itu bukanlah proses bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Jadi itu bukan proses Ibrahim mencari Tuhan, tetapi itu adalah hujjah yang Ibrahim sampaikan kepada kaumnya ketika membandingkan apa yang mereka sembah dengan benda-benda atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Artinya bintang, matahari, bulan dan matahari itu saja tidak layak untuk menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya sekedar patung-patung yang dibuat oleh kaumnya ketika itu. Nah, maka dalam akhir hujjah yang disebutkan tentang hal tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir. Ya, kalau bintang itu menjadi sesembahan, maka bintang itu akan terlihat pada malam hari saja. Kemudian ketika masuk siang hari dia tidak terlihat. Demikian pula dengan bulan. Ya, termasuk juga matahari. Matahari hanya terlihat nanti pada waktu siang hari saja. Ketika pada malam hari matahari tenggelam, ya, maka semua itu sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang kedua seperti juga apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, kemudian menyisakan berhala yang paling besar. Sehingga ketika akhirnya mereka memanggil Ibrahim dan mengumpulkan orang-orang untuk diadili, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya memberikan hujjah secara akliyah. Ya, kalau begitu tanyakanlah kepada berhala yang paling besar jika ia bisa berbicara. Ya. Nah, maka ini adalah hujjah-hujjah yang bersifat akliyah ataupun logika yang disebutkan di dalam dakwah para nabi dan rasul. Nah, yang kedua adalah hujjah-hujjah yang pasti. Hujjah-hujjah yang pasti, ya, tetapi tidak masuk akal logika, tetapi itu sesuatu yang dapat dilihat. Ya. Jadi tidak masuk akal ataupun logika, tetapi itu sesuatu yang dapat dilihat. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk menolak sesuatu yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, walaupun secara akal ataupun logika ini tidak masuk ke dalam akal logika mereka, tetapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada para nabi dan rasul itu adalah mukjizat. Dan mukjizat itu sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, yang akhirnya mereka tidak bisa menolak tentang kebenaran yang pasti yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, jadi itu yang disebut dengan bil bayyinat. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwasannya agama ini tegak dengan wahyu. Ya. Jadi agama ini tegak dengan wahyu. Kenapa? Karena di dalam wahyu itu banyak sekali hujjah-hujjah, argumentasi-argumentasi yang bisa untuk melemahkan orang-orang yang mengingkari dakwah. Tetapi ketika mereka sudah diberikan hujjah, tetap menolak, mengingkari, bahkan mereka itu melawan, maka disinilah baru berfungsi apa yang disebut dengan as-saif atau al-qital, pedang atau perang. Jadi pedang atau perang ini diperuntukkan bagi mereka yang
menolak, mengingkari, dan mereka apa? Menghalangi dakwah. Tetapi ketika dakwah itu sudah sampai dengan hujah-hujah yang pasti kebenarannya, maka ketika itu tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, jadi apa? Dakwah itu hanya menyampaikan. Ya, ketika sudah sampai dan sudah tegak, maksudnya difahami, ya, dengan baik dan benar, kemudian ketika itu tidak ada paksaan di dalam agama. Karena tidak ada kebaikan ketika orang itu apa? Dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun nanti ada orang-orang yang mereka terpaksa untuk masuk ke dalam Islam, sehingga akhirnya mereka melakukan makar, ya, mereka melakukan konspirasi untuk melemahkan, untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Sebagaimana ketika apa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengalahkan, ya, Imperium Persia di dalam satu perang yang disebut dengan perang Qadisiyah. Nah, maka ketika itu Persia porak-poranda, ya, bahkan, ya, Raja Yazdazir akhirnya juga tewas, kemudian putrinya pun menjadi tawanan, kemudian, ya, singgasananya, mahkotanya itu apa? Ya, dihancur leburkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan putrinya Yazdazir itu dinikahkan, ya, kepada Husain bin Ali, ya, radhiyallahu anhu. Sebagian mereka ada yang masuk Islam dengan kesadarannya, tetapi sebagian mereka ada yang masuk Islam dengan terpaksa, kemudian mereka melakukan makar konspirasi, ya. Maka itulah yang terjadi dengan fitnah-fitnah yang ada, ya. Mulai dari fitnah terbunuhnya atau syahidnya Umar bin Khattab, kemudian nanti, ya, syahidnya Utsman bin Affan, dan yang paling nampak adalah ketika terjadinya fitnah di antara para sahabat Nabi SAW di dalam perang Jamal, perang Siffin, dan lain sebagainya, sampai akhirnya, ya, terpecahlah dunia Islam menjadi dua, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana ajaran, gerakan daripada Syiah itu sendiri adalah sebetulnya apa? Mereka, ya, berlindung di balik, ya, syiar, ya, mencintai Ahlul Bait. Tetapi sebetulnya mereka ingin mengembalikan bagaimana Imperium Persia itu menjadi tegak di wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah bulan sabit, ya. Dan itulah yang akhirnya apa? Ini menjadi sebuah gerakan dakwah, gerakan politik, ya, sehingga ini mengancam persatuan di kalangan kaum muslimin. Sehingga kalau kita lihat konflik-konflik yang ada, kita tidak bisa menafikan, ya, konflik-konflik itu berbau apa? Ya, sektarian, berkaitan dengan, ya, rivalitas antara, ya, Sunni dan Syiah. Nah, orang-orang Ahlus Sunnah kadang-kadang mereka lalai, sehingga akhirnya apa? Tidak menyadari, sehingga gerakan, ya, mereka semakin hari semakin menguat, ya. Kita lihat bagaimana yang terjadi di Yaman, ya, dengan kaum Syiah Huthiyin. Artinya apa? Di Yaman itu memang sejak dulu sudah ada komunitas orang-orang Syiah, ya. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi ulama, yang itu juga menjadi rujukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan apa? Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya, secara akidah dia adalah, ya, Syiah Zaidiyah yang membuat buku berjudul Nailul Autar, ya. Atau misalkan Imam As-San'ani dari San'a, ya, di mana beliau membuat buku tentang misalkan Syarah Bulughul Maram, ya, Subulus Salam, Salah Bulughul Maram. Bahkan sangat jelas Imam San'ani
di dalam bukunya Subul Salam ketika menyebutkan Ali itu tidak dengan radhiyallahu anhu tetapi dengan alaihi salam. Ya. Nah, tetapi apa? Mereka lebih dekat ya dengan ahlu sunnah wal jamaah dan secara sosial kemasyarakatan bisa hidup berdampingan. Demikian pula dengan misalkan di Saudi Arabia pun juga ya ada komunitas Syiah ya di daerah Qatif Al-Awamiyah seperti itu, dan mereka biasa hidup berdampingan. Namun setelah ya revolusi Iran tahun 1979 maka ini menjadi pusat. Artinya apa? Pusat Syiah di dunia itu ada di negara Iran. Nah, sejak itulah banyak terjadi apa? Konflik-konflik yang ada karena ya negara Iran yang awalnya ketika terjadi revolusi memiliki jargon ya dengan jargon yang sebetulnya menunjukkan sebuah persatuan ya seperti itu. Tidak ada timur, tidak ada barat, yang ada adalah Islam saja. Tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, yang ada adalah apa? Islam. La gharbiyah wala syarqiyah, islamiyah islamiyah, la sunniyah wala syiah, islamiyah islamiyah. Ya. Tetapi setelah ya runtuhnya rezim Reza Pahlavi, di mana Reza Pahlavi juga adalah seorang penganut Syiah walaupun pro kepada Amerika Serikat, maka setelah mereka ya terguling ya, kemudian ya dibentuklah negara Republik Islam Iran. Dan kalau kita rujuk nanti ke undang-undang dasarnya disebutkan bahwasanya apa? Negara Republik Islam Iran adalah negara yang berakidah ya Imamiyah Isna Asyariyah dengan mazhab fikih Ja'fariyah. Negara Republik Islam Iran ya berakidahkan dengan ya pemahaman Imamiyah 12 imam dan fikih Ja'fariyah, dan ini tidak bisa dirubah untuk selama-lamanya. Sehingga di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun yang ketika itu mereka ya membantu ya menjatuhkan Reza Pahlavi, akhirnya apa? Mereka itu tertib. Ya, seperti itu. Nah, kemudian wa anzalna ma'ahumul kitab. Kemudian kami turunkan bersama mereka Alkitab. Di mana Alkitab ini adalah yang menjelaskan tentang syariat-syariat dan hukum-hukum. Sehingga ketika seseorang itu ya hidup dengan syariat dan hukum-hukum yang ada di dalam wahyu, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, kalau masyarakat itu ya hidup tanpa ya syariat ataupun hukum-hukum yang berasal dari wahyu, maka mereka akan mendapatkan apa? Ya, keburukan. Nah, maka sebetulnya poinnya di situ. Ya. Kalau kita menjalankan syariat dan hukum Allah, insya Allah apa? Ya, itu akan terjadi ya kesejahteraan, kebahagiaan bagi umat manusia. Tetapi yang namanya syaitan dari kalangan manusia selalu apa? Memberikan was-was. Ya, memberikan stigma-stigma ya tentang syariat ini, sehingga dianggaplah sebagai sebuah diskriminasi ya, baik itu diskriminasi kepada mereka yang bukan penganut atau diskriminasi terhadap wanita ya, dianggaplah syariat ini adalah syariat yang intoleran ya, kemudian ya mungkin bahasa yang lebih kita kenal di media sosial anti NKRI ya. Itu sebetulnya adalah apa? Ya, sebuah pernyataan yang ahistoris. Kenapa? Karena sejak berdirinya negara Republik Indonesia sampai dengan hari ini
tidak ada sejarah di mana umat Islam itu hendak menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu sebetulnya adalah sebuah stigma, ya, dengan intoleran, ya, kemudian anti Bhinneka, anti NKRI dan seterusnya, ya. Artinya bagaimana supaya Islam itu tidak menjadi sebuah, ya, aturan dalam tatanan kehidupan manusia. Sehingga ada yang terang-terangan menolak, ya, perda syariat, ya, seperti itu. Nah, artinya kita tidak kurang apalagi sudah mencoba dengan berbagai sistem yang ada, tapi semuanya tidak menunjukkan sebuah kemaslahatan yang bersifat umum, ya, terjaganya harta, terjaganya kehormatan, terjaganya agama, terjaganya akal dan lain sebagainya, ya. Justru yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan, ya. Dan yang belum kita coba adalah berkaitan dengan sistem Islam itu sendiri, ya. Jadi inilah sebetulnya sesuatu yang perlu untuk kita perjuangkan, ya. Jadi tidak hanya dengan sebuah nilai-nilai saja, tetapi ini menjadi sebuah kekuatan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, kemudian wa anzalna mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan al-mizan. Nah, apa yang dimaksud dengan mizan? Kalau kita merujuk kepada tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya, beliau menyebutkan al-mizan itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang dimaksud dengan al-mizan adalah al-adlu, yaitu keadilan. Sehingga maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-mizan adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, ya. Dan keadilan itu adalah sebuah nilai yang bisa diterima oleh setiap manusia, ya. Walaupun manusia itu berbeda agama, berbeda ras, suku dan lain sebagainya, tetapi mereka menginginkan sebuah keadilan. Karena ini termasuk nilai-nilai universal, nilai-nilai dasar bagi setiap manusia. Nah, kemudian yang kedua yang dimaksud dengan al-mizan adalah annalladzi yuzanu bihi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menimbang. Artinya, ya, Alkitab, wahyu, ya, syariat, hukum-hukum Allah adalah sesuatu yang digunakan untuk menimbang perkara-perkara yang ada pada masyarakat, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Maka ketika keadilan ini, ya, tegak, maka kehidupan masyarakat itu menjadi, ya, sejahtera. Nah, sekarang justru yang terjadi adalah hukum itu menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan. Hukum menjadi alat untuk memberangus lawan politik, ya. Hukum menjadi tajam kepada orang yang berseberangan, ya, tetapi tumpul dengan, ya, kelompoknya sendiri, ya. Sehingga hukum sekarang itu ya, dia tidak tegak, ya, untuk memberikan keadilan, karena orang-orang yang melaksanakan hukum mereka pun tidak bersifat adil, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Sebagaimana Allah menurunkan Alkitab, ya, untuk agama dan juga keadilan untuk kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, hadid, yaitu ya, besi. Di mana besi ini, ya, digunakan untuk alat berperang,
untuk menegakkan agama dengan jihad fi sabilillah. Jadi ini sebuah simbol, ya. Jadi itu hampir mirip dengan apa yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Agama ini tegak dengan apa? Wahyu, ya. Kemudian pedang itu digunakan untuk mereka yang menghalangi, yang menantang, melawan, ya, di dalam penyebaran dakwah Islam itu sendiri. Nah, jadi yang menarik adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kaitannya dengan masalah khutbah Jumat. Ya, jadi beliau menjelaskan tidak ada sunnahnya khutbah Jumat ini seorang khatib itu ketika naik mimbar itu membawa pedang dan busur panah. Ya. Saya tidak tahu ini kejadiannya di mana, tapi disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ketika dia mengutip itu di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ya. Beliau menjelaskan ada khatib yang ketika naik mimbar itu membawa apa? Pedang atau membawa busur panah dengan alasan bahwasanya Islam itu tegak dengan pedang. Nah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membantah itu dengan mengatakan bahwasanya agama itu tidak tegak dengan pedang, tetapi agama itu tegak dengan wahyu. Adapun pedang itu digunakan kepada orang-orang yang mereka itu apa? Ya, menghalangi, merintangi apa? Dakwah. Maka mereka diperangi dengan jihad fi sabilillah. Artinya jihad fisabilillah itu adalah untuk ya menumpas orang-orang yang menghalangi dakwah. Tapi ketika dakwah itu ya diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan, kemudian ya bisa menyampaikan tentang kebenaran, maka ketika itu sudah selesai tugas daripada apa? Dakwah itu sendiri. Nah, ketika itu tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, jadi sesuatu yang salah kalau difahami, misalkan apa? Orang sudah masuk dalam agama Islam, kemudian apa? Ya, dia mau sholat tidak sholat, itu apa? Terserah dia. Kenapa? Karena tidak ada paksaan dalam agama. Ya, saya mau berhijab atau tidak, terserah saya. Karena apa? Tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, ayat itu difahami dengan sangat salah. Tidak seperti itu pemahamannya. Yang dimaksud adalah ketika dakwah itu sudah sampai, ketika dakwah itu sudah tegak pada seseorang, maka apa? Ketika itu tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, maka apa? Kufurlah. Karena apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi itu wa manafi'ul linnas, yaitu apa? Kemanfaatan lain bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, maka disebutkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Adam itu dengan as-sanadan wal kalbatain wal mitraqah. Jadi Adam itu diberikan peralatan, ya. Nah, peralatan itu pertama apa? Dia peralatan seperti palu. Kemudian peralatan seperti alas untuk menempa besi. Termasuk juga adalah perkakas-perkakas ya di dalam tukang besi. Maka dengan alat-alat itulah maka apa? Itu bisa membantu kehidupan ya Nabi Adam alaihi salam ketika itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Nah, di sini disebutkan tentang hikmah. Artinya apa? Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi, menurunkan besi adalah agar nampak bagi Allah Subhanahu wa taala siapa yang menolongnya, siapa yang menolong agamanya, siapa yang menolong rasul-rasulnya dengan jihad fi sabilillah. Ya.
Nah, inilah sebetulnya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwasanya qimah, nilai seorang manusia itu ada pada iman. Ya, jadi nilai seorang manusia itu ada pada iman. Dan nilai dari orang yang beriman adalah ada pada apa? Perjuangan. Bagaimana dia menjadikan hidupnya sebagai sebuah perjuangan. Nah, jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, untuk menolong Rasulnya, ya, maka dia memiliki qimah, memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Mereka itu menyampaikan dakwah Rabb mereka, padahal mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, tetapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka. Nah, jadi itu yang dimaksud waliya'lamallahu may yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa, ya, orang yang menolongnya dan menolong Rasulnya bil ghaibi, maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-25, ya, dengan firman-Nya, innallaha qawiyyun azizun. Ya. Maknanya adalah apa? I'lamun, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahu la hajata bihi ila nusrati ahadin min khalqihi. Allah tidak membutuhkan seseorang itu menolong agamanya, menolong rasul-rasulnya, menolong Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika liquwwati dzatiyya wa 'izzatihi allati la taram. Karena kekuatan diri Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi. Jadi sebetulnya Allah tidak membutuhkan apa yang dilakukan oleh seseorang, ya, berjuang, ya, berjihad, membela agama Allah, membela Rasulnya. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala kallafa ibadahu bi nusrati dinihi wa rasulihi wa awliyaihi tashrifan lahum wa takriman. Justru untuk memberikan apa? Kemuliaan bagi orang itu sendiri, ya, waliyarfa'ahum bidzalika ila maqami syuhada, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dengan apa yang mereka sudah lakukan itu pada maqam kedudukan para syuhada. Nah, jadi sebetulnya apa? Itu kembali kepada kita sendiri. Apa yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedikit apapun dari kebaikan perjuangan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi itu justru Allah hendak memberikan kemuliaan kepada orang tersebut sehingga Allah mengangkatnya kepada kedudukan para syuhada. Nah, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka dari ayat ini kesimpulannya adalah bayanu ifdalillahi wa in'amihi 'alan nas, penjelasan tentang karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bi irsa'ir rusul, dengan diutusnya para rasul. Wa inzalil kutub, dengan diturunnya kitab-kitab. Wal mizan, dan dengan keadilan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para nabi dan rasul bagi kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya manusia itu ketika diciptakan memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ketika itu Allah tidak zalim, tidak membiarkan manusia itu mencari bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membebani manusia untuk apa? Memikirkan, ya, bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul
di mana para nabi dan rasul itu menjelaskan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah apa? Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi, di mana besi itu memiliki apa? Manfaat-manfaat yang sangat besar, dan salah satunya adalah manfaat untuk berperang. Ya. Jadi ini sebuah apa? Sebuah simbol berkaitan